di balik nama, selalu ada cerita di balik sebuah nama. Dalam episode kali ini, di balik nama akan menyajikan beberapa informasi sejarah menarik untuk Anda. Ada cerita rakyat tentang jasa dari seorang tokoh bernama Joyo Kusumo dan hewan sapinya di balik asal-usul nama kawasan Gunung Pati. Ada juga legenda mengenai derasnya sumber mata air di sebuah rawa tua yang melatar belakangi penamaan Kelurahan Rowosari. Serta makna di balik nama unik dari kuliner tape goreng. Ingin tahu informasi selengkapnya? Yuk kita simak cerita pertama. Kecamatan Gunung Pati merupakan salah satu kecamatan yang ada di bagian selatan kota Semarang. Nama Gunung Pati tidak lagi asing bagi sebagian besar warga Semarang karena di kawasan ini terdapat salah satu kampus berprestasi kebanggaan kota Semarang, yaitu Universitas Negeri Semarang atau UNES. Kecamatan yang sempat masuk dalam wilayah Kabupaten Semarang sebelum tahun 1976 ini terdiri dari 16 kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Gunung Pati. Kelurahan Gunung Pati terdiri dari 6 RW dan 12 RT dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Menurut warga setempat, dulunya jalanan di kawasan ini masih berupa jalan tanah yang dilapisi dengan bebatuan kasar. Sekitar tahun 1982, perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya barulah mulai dirasakan oleh warga di kawasan ini. Di kawasan dengan luas sekitar 600.000 hektar ini terdapat salah satu makam tua yang hingga saat ini masih sering didatangi banyak peziarah. Makam tersebut adalah makam dari Kiai Wasis Joyo Kusumo dan istrinya. Menurut cerita rakyat yang berkembang, Kiai Wasis Joyo Kusumo adalah tokoh bersejarah di balik penamaan kawasan Gunung Pati. Ada warga yang tahu ceritanya nggak ya? Nggak tahu. Apa ya mas ya? Ya nggak tahu juga mas. Nggak tahu sejarahnya atau gimana-gimananya sih. Tahu ya di sekitar kawasan di Goak Neo kan itu Gunung Pati tuh. Masih banyak warga yang bingung menebak-nebak ya ternyata. Nah pemirsa, di balik nama, menurut cerita rakyat yang dituturkan oleh beberapa sesepuh setempat, penamaan kawasan ini masih memiliki keterkaitan dengan pertempuran beberapa ratus tahun silam di Yogyakarta dan sekitarnya, antara pasukan dari Tuban dan dari Pati yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Lalu, siapa sih Kiai Wasis Joyo Kusumo dan apa kaitannya dengan penamaan kawasan ini? Yuk kita simak cerita dari Pak Sukari, salah seorang warga asli yang lahir dan tinggal di kawasan ini sejak tahun 1936. Asal-usulnya yang Bubak Yoso Gunung Pati itu, yaitu yang namanya Wasis Joyo Kusumo itu dulunya Bupati Pati. Terus dipanggil di Jogja itu, atau di sana malah tuh naik kuda, pulangnya malah suruh naik sapi sampai di sini nih. Nah pemirsa, ternyata Kiai Wasis Joyo Kusumo adalah bupati dari Kabupaten Pati. Beliau dipanggil oleh raja dari Kerajaan Mataram untuk berangkat menuju Yogyakarta ketika pertempuran antar pasukan sedang berlangsung di sana untuk menangani perihal urusan pemerintahan.
berangkat memenuhi perintah sang raja bersama istrinya dengan menaiki kuda dan membawa serta beberapa perbekalan dan harta benda yang dimilikinya. Setibanya di Yogyakarta, Kiai Wasis Joyokusumo atau yang lebih dikenal dengan Kiai Pati ini diceritakan kalah dalam peperangan. Sehingga harta bawaannya dirampas termasuk kudanya. Namun ada juga cerita versi lain yang mengatakan bahwa Kiai Pati sengaja mengalah karena tidak tega melihat penderitaan dan kecemasan rakyat Pati jika pertempuran terus dilanjutkan. Menurut cerita yang dituturkan oleh Pak Sukari yang ia dapat dari para pendahulunya, setelah harta dan kendaraannya dirampas, Kiai Pati bersama istrinya akhirnya melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Pati dengan menaiki seekor sapi. Namun di tengah perjalanan, beliau dihina oleh beberapa warga di kawasan Demak. Menurut mereka, seorang bupati terlihat sangat rendah derajatnya karena menggunakan sapi sebagai kendaraannya. Kiai Pati yang merasa tidak enak hati dengan hinaan tersebut, enggan melanjutkan perjalanannya menuju Pati. Beliau pun akhirnya berhenti dan menetap serta membuat kehidupan pedesaan di kawasan yang sekarang kita kenal dengan nama Kelurahan Gunung Pati ini. Menurut legenda setempat, beliau menamakan kawasan ini Gunung Pati karena bentuk datarannya berupa perbukitan yang masuk dalam wilayah Gunung Ungaran. Sedangkan kata Pati berasal dari kawasan tempat beliau berasal dan menjabat sebagai bupati, yaitu Kabupaten Pati. Terdapat beberapa peninggalan di kawasan kelurahan ini yang dipercaya warga setempat sebagai bukti sejarah dari cerita di balik nama Gunung Pati, yaitu makam dari Kiai Wasis Joyokusumo dan istrinya. Selain makam tersebut, tidak jauh dari kantor Kelurahan Gunung Pati juga terdapat makam kecil yang dipercaya warga sebagai makam dari hewan sapi milik Kiai Pati, yang diberi nama Pragolopati. Berdekatan dengan makam sapi Pragolopati, terdapat beberapa pohon asam besar yang konon menurut legenda merupakan bukti bahwa kawasan ini sempat berdiri sendiri sebagai sebuah kabupaten. Pemirsa, di balik nama, sesaat lagi akan ada legenda di balik penamaan Kelurahan Rowosari yang terkenal akan pesona Brown Canyon-nya yang indah. Jangan kemana-mana. Pemirsa, di balik nama, 1 tahun terakhir ini nama Kelurahan Rowosari menjadi sangat populer bagi kebanyakan warga Semarang, khususnya yang tinggal di kawasan Kecamatan Tembalang dan sekitarnya. Karena di kelurahan yang berbatasan dengan Kecamatan Ungaran dan Kecamatan Meranggen ini terdapat tebing-tebing pasir cantik yang menjadi alternatif tempat wisata baru bagi para pecinta fotografi maupun yang sekedar hobi foto selfie. Dikenal dengan julukan Brown Canyon-nya kota Semarang, kawasan yang menurut warga Semarang tak kalah cantiknya dengan Grand Canyon di Amerika maupun Green Canyon di Pangandaran ini sebenarnya merupakan bekas kawasan proyek galian C. Sebelum berbentuk deretan tebing, kawasan ini merupakan bukit pertambangan pasir dengan potensi materialnya yang mengalami pengerukan terus-menerus selama sekitar 10 tahun lebih. Tebing-tebing ini muncul karena tidak semua bukit dapat menjadi area proyek galian. Sehingga di perbatasan area tersebut terbentuklah tebing-tebing unik secantik ini.
Prambanan masih beroperasi, para warga Rawasari sering menyaksikan ribuan mobil truk berlalu lalang mengangkut beragam material. Menurut mereka, keadaan tersebut semakin memperparah kerusakan jalan besar di kawasan tersebut. Proyek pun akhirnya dihentikan oleh pemerintah Kota Semarang sejak sekitar 4 bulan silam. Namun hingga saat ini, kerusakan jalan besar tersebut tampak belum diperbaiki secara menyeluruh. Menurut salah seorang sesepuh setempat, penundaan perbaikan jalan tersebut hingga kini diduga merupakan dampak dari persengketaan birokrasi batasan kepemilikan wilayah jalan antara pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun sejak April 1976 silam, Kelurahan Rawasari sudah masuk dalam wilayah Kota Madya Semarang, sebagian besar masyarakat di kelurahan ini masih enggan menganggap dirinya sebagai bagian dari masyarakat kota. Kenapa ya alasannya? Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, ternyata kawasan ini punya legenda juga loh di balik namanya. Ada yang tahu ceritanya nggak ya? Kenapa sih kawasan ini bernama Rawasari? Kurang tahu. Nggak tahu. Kurang tahu mas, tapi mungkin kalau dari namanya sendiri Rawasari, mungkin dari rawa-rawa ya, mungkin dulunya ya, makanya dinamain Rawasari. Untuk tahu legenda selengkapnya, yuk kita simak cerita dari Pak Suroso, salah seorang sesepuh setempat yang juga merupakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan atau LPMK tingkat Kelurahan Rawasari. Menurut cerita kuno yang kok dijenengi Rawasari itu karena di sektor selatan itu ada rawonya. Rawa itu ya kayak danau kecil gitu. Itu banyak mengeluarkan air, mata air besar. Nah, itu jenenge Rawa. Lah sarinya itu setelah menurut cerita itu untuk kene di perdesaan yang makmur, Rawa itu harus ditutup biar tidak keluar airnya. Nah, keluar air ya biar cukup untuk hanya untuk tani, tidak besar. Nah, itu katanya ditutup pakai gong. Nah, ditutup pakai itu dengan sesaji bermacam-macam, ditutup sesaji-saji tertutup tanah, itu berhasil. Mula sampai sekarang sing ada persawahan baik yaitu di tempat yang dulu Rawa itu. Nah, dikatakan Sari karena itu satu-satunya wilayah sing pertanian baik. Nah pemirsa, ternyata menurut legenda turun-temurun, nama Rawasari berasal dari dua kata, Rawa yang artinya rawa-rawa dan Sari yang artinya istimewa. Karena sekitar beberapa ratus tahun silam terdapat rawa besar yang sengaja ditutup sebelum aliran mata airnya yang sangat deras berubah menjadi bencana. Tidak diketahui secara pasti siapakah yang menciptakan nama tersebut, namun warga percaya hamparan sawah luas di wilayah RW 4 Kelurahan Rawasari ini merupakan tempat di mana rawa tua tersebut dulu berada. Warga juga percaya kawasan RW 4 adalah kehidupan pertama yang ada di kawasan ini. Masih menurut legenda yang dituturkan Pak Suroso, kawasan sawah tempat di mana rawa tersebut dulu berada sempat menjadi hamparan persawahan yang sangat subur. Sebelum menjadi sawah tada hujan yang gersang saat musim kemarau tiba, seperti sekarang ini.
Kelurahan yang terdiri dari 9 RW dan 43 RT ini terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu Rawasari Sektor Utara dan Rawasari Sektor Selatan, dengan penduduk yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, buruh, dan wira swasta. Kelurahan yang baru merasakan pembangunan infrastruktur sekitar tahun 90-an silam ini terdiri dari masyarakat yang keseluruhannya beragama Islam. Menurut Pak Suroso, hampir seluruh warga Rawasari masih memiliki pola pikir yang ortodoks atau berpegang teguh pada nilai-nilai dan ajaran yang diwarisi leluhur mereka, yaitu ajaran agama Islam. Beberapa tradisi daerah yang dulu sempat masuk ke lingkungan masyarakat seperti sedekah desa, tanggap wayang, dan kesenian jaran kepang sudah sejak lama ditiadakan oleh warga karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Setelah ini, di balik nama masih punya informasi menarik seputar nama unik dari kuliner tape goreng, sekaligus berbagi resep bola-bola tape isi coklat. Tetap bersama kami ya. Pemirsa, tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan hasil fermentasi singkong yang satu ini. Tape singkong yang diperkirakan mulai banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1800-an ini bertekstur lembut serta memiliki perpaduan cita rasa manis dan kecut yang khas. Sehingga tape singkong sangat cocok untuk diolah menjadi beragam kuliner, baik minuman maupun makanan, mulai dari jus tape, es tape, bubur tape, puding tape, bolu tape, tape goreng, dan lain sebagainya. Kuliner tape goreng adalah salah satu olahan tape singkong yang mudah kita temui di warung angkringan ataupun pedagang kaki lima yang menjajakan aneka gorengan. Kuliner yang dibuat dengan cara menggoreng campuran tape dan tepung terigu ini biasanya dijual dengan kisaran harga Rp1.000 sampai Rp1.500 per bijinya. Di beberapa kota di Jawa Tengah, termasuk di kota Semarang, kuliner tape goreng ternyata memiliki nama lain yang cukup unik loh pemirsa. Nama lain tersebut konon merupakan nama tempo dulu yang diwarisi oleh para leluhur karena kekhasan tekstur dan cita rasanya. Ada warga Semarang yang tahu nggak ya nama lain dari kuliner tape goreng? Enggak. Uli bukan, Mas? Enggak tahu. Pemirsa, di balik nama lain dari tape goreng adalah Rondo Royal. Kenapa ya disebut Rondo Royal? Yuk kita dengerin jawaban langsung dari ahlinya. Rondo Royal itu sebetulnya jenis makanan kecil yang juga ada di kota lain ya, tetapi khas untuk Semarang diberi nama Rondo Royal karena sebetulnya itu merupakan tape goreng. Tetapi karena kalau dimakan itu di dalam mulut itu ke kanan ke kanan kiri seperti genitnya seorang janda. Rondo itu janda, makanya dinamakan Rondo Royal. Nah pemirsa, ternyata tape goreng pernah dikenal dengan nama Rondo Royal karena saat dimakan teksturnya yang sangat lembut seolah-olah bergerak ke kanan dan ke kiri di dalam mulut. Gerakan tersebut dianggap mirip dengan gerakan genitnya seorang janda atau rondo. Menurut Pak Yongki Tio, zaman dahulu penamaan kuliner dilatar belakangi oleh beberapa hal. Seperti cara membuatnya, suasana atau keadaan si pembuat kuliner,
tekstur atau rasa dari kuliner tersebut, dan tempat di mana kuliner tersebut dibuat ataupun pertama kali dijajakan. Bagi pemirsa di balik nama yang ingin membuat sendiri kreasi kuliner tape goreng di rumah, tim liputan di balik nama punya resep bola-bola tape goreng isi coklat nih buat pemirsa. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tape singkong segar, tepung terigu, gula pasir, air, potongan coklat batang untuk isian, minyak goreng, serta tambahan topping sesuai selera. Seperti mesis, susu kental manis, selai buah, choco chip, dan lain sebagainya. Untuk membuat adonan bola-bolanya, hancurkan tape singkong yang sudah dibuang seratnya menggunakan sendok. Kemudian bentuk adonan tape menyerupai bola-bola kecil. Jangan lupa untuk memberi isian potongan coklat batang di dalamnya. Lumuri bola-bola tape dengan campuran tepung terigu, air, dan sedikit gula pasir. Lalu lapisi lagi lumuran dengan tepung terigu kering hingga seluruh permukaannya tertutup rata. Diamkan sejenak dan panaskan minyak pada penggorengan. Setelah minyak panas, masukkan bola-bola tape tersebut satu persatu ke dalam penggorengan dengan api sedang. Goreng bola-bola tape hingga berwarna kecoklatan, lalu tiriskan. Belum disajikan, beri tambahan aneka topping pada bola-bola tape dengan menggunakan susu kental manis sebagai perekatnya. Bola-bola tape isi coklat siap disantap. Semakin nikmat jika disajikan selagi hangat sebagai camilan sore hari atau menu takjil alternatif saat berbuka puasa. Selamat mencoba! Pemirsa di balik nama, sekian dulu ya cerita dalam episode kali ini. Di balik nama akan hadir lagi Jumat depan jam 7 malam dengan beragam informasi menarik lainnya mengenai sejarah di balik sebuah nama kawasan, kuliner, dan tradisi yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Hanya di Cakra Semarang TV. Terima kasih telah menyaksikan Di Balik Nama, di mana selalu ada cerita di balik sebuah nama. Sampai jumpa!